Selamat datang di The Secret Role of Finance. Oke, kali ini kita mau ngobrolin soal hubungan kita sama uang. Pernah nggak sih Anda mikir, kok kayaknya kondisi finansial gini-gini aja atau nggak sesuai harapan? Sering ya kayak gitu. Nah, ternyata nih, sering banget itu akarnya ada di pola pikir kita sendiri. Sesuatu yang kadang jalan otomatis nggak kita sadari gitu. Betul sekali. Jadi hari ini kita bakal coba kupas ya dari pandangan beberapa ahli soal psikologinya dan bahkan ada yang bilang energinya uang dan kelimpahan. Ya, menarik banget ini. Tujuannya sih supaya kita semua, termasuk Anda yang dengerin, bisa lebih paham gimana caranya geser mindset buat, ya, membuka aliran kelimpahan lah dalam hidup. Sip. Mulai dari mana nih kita? Mungkin dari dasarnya dulu kali ya, soal dua pola pikir utama ini. Kelangkaan versus kelimpahan. Gimana tuh bedanya? Oke, jadi gampangnya gini. Pola pikir kelimpahan itu keyakinan dasar kalau di dunia ini tuh cukup kok buat semua orang. Peluang itu banyak, nggak terbatas. Bawaannya jadi lebih optimis. Oke. Percaya kalau kuenya cukup besar buat dibagi-bagi ya? Nah, itu dia. Sebaliknya, pola pikir kelangkaan itu didasari rasa takut. Takut nggak cukup, takut kehabisan, fokusnya ke keterbatasan. Jadi ngelihatnya hidup itu persaingan. Jadi kalau ada yang sukses rasanya jatah kita berkurang gitu ya? Bisa jadi begitu perasaannya. Dan seringkali, uang jadi tujuan akhir, bukan alat. Analoginya bagus tadi, kayak ada bendungan. Itu, bendungan stres khawatir yang nyumbat aliran sungai kelimpahan. Oke. Berarti pikiran kita ini beneran ngebentuk realita finansial ya, bukan cuma angan-angan. Iya, kuat banget pengaruhnya. Saat kita secara sadar membangun apa yang disebut prosperity consciousness atau kesadaran kemakmuran, itu kita sebenarnya lagi nyiapin lahan mental dan emosional kita. Nyiapin lahan. Maksudnya? Biar kita lebih peka ngelihat peluang, lebih berani ngambil tindakan, dan lebih merasa layak untuk menerima kelimpahan itu. Jadi keyakinan kita itu semacam blueprint internal buat kondisi finansial kita. Wah, dalam juga ya. Terus keyakinan soal uang ini datangnya dari mana sih biasanya? Kok bisa beda-beda tiap orang? Nah, ini seringnya akarnya jauh di masa lalu loh. Banyak pakar bilang fondasinya itu udah kebentuk pas kita kecil. Mungkin sebelum umur 7 tahun malah. Hah? Serius? Sekecil itu? Iya, dari apa yang kita dengar terus-menerus dari orang tua. Atau cara mereka ngomongin dan ngelola uang. Misal sering dengar, cari duit susah. Atau orang kaya mas serakah. Atau mungkin kita nggak punya uang buat beli itu. Oh, Ini yang kadang disebut money scripts. Semacam naskah atau program bawah sadar soal uang yang kita jalankan tanpa sadar. manuscripts. Kebayang sih. Contohnya di mana tuh kalau di kehidupan nyata? Ya itu tadi, misalnya kalau dari kecil kita ngelihat orang tua kerja keras banget, tapi kok kayaknya uangnya pas-pasan terus, atau malah sering berantem gara-gara uang. Iya. Bisa jadi kita tanpa sadar nyimpulin, oh, uang itu sumber stres, atau uang itu susah banget didapetinnya, atau harus kerja yang nggak disuka demi menghasilkan uang. Itu kan jadi keyakinan. Bener juga ya. Atau kayak cerita dari Mari Sapir, itu. Orang tua yang selalu bilang nggak nemu duit di jalan. Seolah uang itu barang langka yang harus dicari kayak harta karun. Persis, itu ngebentuk cara pandang kita soal gimana uang bekerja di dunia ini. Terus gimana siklusnya ini bisa jalan terus? Kok kayak susah banget berubahnya? Nah, ini jadi lingkaran gitu. Keyakinan awal, misalnya saya nggak pintar soal uang, itu bakal memicu pikiran spesifik. Ah, mending nggak usah investasi, pasti rugi. Oke. Pikiran itu lalu munculin perasaan tertentu, misalnya cemas atau ragu. Perasaan ini kemudian ngedorong tindakan kita, atau malah bikin kita nggak bertindak. Misalnya, yang nggak jadi investasi tadi. Terus hasilnya? Hasilnya, ya kita nggak dapat potensi keuntungan dari investasi itu, yang ujung-ujungnya malah nguatin keyakinan awal tadi. Tuh kan bener, aku emang nggak bisa soal ginian. Ini yang disebut David Bayer 5 pendorong utama. Keyakinan, pikiran, perasaan, tindakan, hasil. Muter aja terus kalau nggak diputus. Pantesan ya ada cerita orang menang lotre tapi kok ya balik miskin lagi. Duitnya banyak. Tapi program di kepalanya masih, aku nggak biasa pegang uang banyak. Atau aku nggak pantas. Tepat. Secara nggak sadar, mereka melakukan hal-hal yang bikin uang itu pergi lagi, biar sesuai sama setelan nyamannya dia. Pola pikir kelangkaan juga gitu, bikin kita jadi kayak pakai kacamata kuda. Peluang bagus di depan mata, nggak kelihatan, karena fokusnya ke susah atau nggak mungkin.
Terus gimana dong cara kita ngecek diri sendiri? Tanda-tandanya apa aja kalau kita mungkin masih kejebak di pola pikir kelangkaan ini? Ada beberapa sih yang bisa diperhatiin, misalnya gampang ngerasa iri atau nggak seneng kalau lihat orang lain sukses secara finansial. Oke. Atau mungkin ada ketakutan yang berlebihan soal gagal dalam hal uang. Ragu-ragu terus, nggak berani ambil keputusan finansial. Cemasnya soal uang itu kayak nggak proporsional. Atau malah kebalikannya, suka nimbun barang atau uang karena takut nanti kekurangan. Wah, oke oke. Perlu jujur sama diri sendiri ya. Banget. Coba deh Anda luangkan waktu sebentar buat refleksi. Waktu Anda terima uang, atau pas mau bayar sesuatu, atau sekedar lihat saldo rekening deh. Apa yang Anda rasain? Rasain gimana maksudnya? Di badan gitu, ada rasa lega, tenang, bersyukur, atau malah muncul rasa sesak, tegang di perut, pundak kaku, ada stres, atau rasa damai. Kata Lewis Howes, kesadaran sama reaksi tubuh dan emosi kita ini langkah pertamanya. Oke, jadi sadar dulu ya, awareness. Langkah krusial ini kayaknya. Ya, nggak bisa kita perbaiki sesuatu kalau kita nggak sadar ada yang perlu diperbaiki, kan? Bener banget. Nah, kalau udah sadar nih, katakanlah kita nemuin, wah iya nih, kayaknya aku masih banyak takutnya soal uang, terus gimana cara gesernya ke arah kelimpahan? Apa aja strateginya? Oke, pertama, seperti kata David Bayer, kita perlu sadar kalau keyakinan kita itu sebetulnya cuma keputusan yang pernah kita buat. Seringnya sih nggak sadar pas kita kecil itu. Keputusan ya? Kabar baiknya keputusan itu bisa diubah. Kita bisa secara sadar bikin keputusan baru. Milih keyakinan baru yang lebih mendukung tujuan kita. Misalnya, kita putuskan untuk percaya, saya selalu dicukupi. Saat ini saya punya cukup, dan saya akan selalu punya cukup. Diulang-ulang sampai meresap. Oke, bikin keputusan baru. Dicatat. Terus apa lagi? Kedua, ini kedengarannya klise tapi ampuh banget. Latih rasa syukur atau apresiasi. Bukan cuma bilang terima kasih, tapi benar-benar merasakan syukurnya atas apa yang udah kita punya sekarang. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Jim Rohn punya quote bagus, kalau mau cinta sama rekening bank impianmu, cintai dulu rekening bankmu yang sekarang. Ini mindahin fokus kita dari apa yang kurang ke apa yang udah ada. Energinya beda banget. Wah, ini dalam nih. Suka. Lanjut, apa lagi? Ketiga, ini konsep dari Joe Dispenza, yaitu merasakan dulu baru kejadiannya nyusul. Jangan nunggu kaya raya baru merasa berkelimpahan. Gimana caranya tuh? Kita ciptakan dari perasaan utuh, bukan dari perasaan kurang. Latih diri kita untuk secara rutin merasakan emosi-emosi kelimpahan itu. Rasa syukur, rasa layak, rasa damai, sukacita sekarang. Seolah-olah tujuan finansial kita udah tercapai. Kombinasi visualisasi dengan emosi yang kuat itu kuncinya. Oke, jadi feel it first. Menarik. Ada lagi, kayaknya ini semua soal dalemen ya? Ada lagi yang soal aksi. Keempat, kemurahan hati dan tindakan. Agak kontraintuitif mungkin ya. Tapi memberi, kata Jim Rohn dan Lewis Howes, itu justru membuka ruang untuk menerima. Memberi biar menerima. Ya, itu menggeser energi kita dari posisi butuh atau tak berdaya menjadi posisi punya sesuatu untuk dibagikan. Dan yang penting juga ambil tindakan terinspirasi. Tindakan terinspirasi maksudnya? Bukan tindakan karena panik, takut, atau terpaksa. Tapi langkah-langkah yang muncul dari intuisi, yang rasanya klik, ringan, bikin semangat. Itu adalah manifestasi dari identitas berkelimpahan yang lagi kita bangun. Oke, jadi aksinya pun bebas ya, bukan asal gerak. Betul. Terakhir, kelima, perhatikan banget kata-kata yang kita gunakan. Baik dalam pikiran maupun ucapan. Bahasa itu punya kekuatan loh. Contohnya? Ada trik menarik dari Marisa Peer. Coba deh, kalau Anda punya keyakinan negatif soal uang, ganti kata uang itu dengan kata energi. Misalnya, keyakinan uang susah dicari jadi energi susah dicari. Atau, saya nggak pantas dapat banyak uang, jadi saya nggak pantas dapat banyak energi. Jadi aneh ya kedengarannya. Nah kan, itu bisa bantu mematahkan cengkraman keyakinan lama itu. Dan tentu saja, gunakan afirmasi positif secara sadar dan konsisten. Kalimat seperti, saya terbuka dan layak menerima kelimpahan, atau uang datang pada saya dengan mudah dan sering. Sip, sip. Lengkap banget nih strateginya. Jadi kalau dirangkum, intinya mengubah realitas finansial itu dimulai dari dalam ya. Dari mengubah program di kepala kita. Tepat sekali. Kekayaan, kelimpahan, itu pada dasarnya soal energi, soal aliran. Jadi, ini bukan cuma tentang punya lebih banyak, tapi lebih ke soal menjadi pribadi yang selaras dengan energi kelimpahan itu.
menjadi pribadi yang berkelimpahan. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran atau pertanyaan buat pendengar renungkan di rumah. Oke. Coba renungkan ini deh. Kalau seandainya uang itu adalah seseorang yang Anda cintai, atau teman baik Anda, perlakuan seperti apa sih yang akan Anda berikan padanya mulai hari ini? Perlakuan yang berbeda dari sekarang. Wah, menarik itu pertanyaannya. Atau bisa juga ini, apa satu tindakan kecil aja yang mencerminkan rasa kelimpahan yang bisa Anda lakukan hari ini? Nggak peduli berapapun saldo rekening Anda sekarang. Mantap. Pertanyaan yang bikin mikir. Oke deh, kayaknya udah cukup banyak ya yang kita bahas hari ini. Iya, semoga bermanfaat ya buat yang dengerin. Pastinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.